Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami memahami firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah manis di mulut, pahit di perut. Ayat inti Wahyu pasal 10 ayat yang ke-10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Dan betapa manisnya itu. Pada tanggal 6 Oktober, hari ketika Miller akhirnya menerima bahwa tanggal 22 Oktober adalah hari yang diprediksi sebagai hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Ia menyatakan dengan kegirangan dalam artikel di The Midnight Cry yang terbit tanggal 12 Oktober. Saya melihat kemuliaan di bulan ke-7 yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Meskipun pada 1,5 tahun yang lalu, Tuhan telah menunjukkan kepada saya gambaran khas bulan ke-7. Artikel Mei 1843. Namun saya tidak menyadari dorongan dari gambaran itu. Puji Tuhan, hai jiwaku. Biarlah saudara Snow, saudara Storrs, dan yang lainnya diberkati atas peran mereka dalam membuka mata saya. Saya segera tiba di rumah. Mulia, mulia, mulia. Saya melihat bahwa waktunya sudah tepat. Jiwa saya begitu melimpah sehingga saya tidak dapat menulis. Saya melihat bahwa kita tetap benar. Firman Tuhan itu benar dan jiwa saya berlimpah sukacita. Hati saya dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Oh, betapa inginnya saya berseru. Namun saya akan berseru saat Raja segala Raja datang. Saudara Mettings, saya mendengar Anda berkata, Saudara Miller sekarang telah menjadi seorang fanatik. Baiklah, sebutlah apapun sesuka Anda. Saya tidak peduli. Kristus akan datang pada bulan ke-7 dan akan memberkati kita semua. Oh, harapan yang mulia. Kemudian saya akan melihat Dia dan menjadi seperti Dia dan bersama Dia selamanya. Iya, selamanya dan selamanya. Tidak ada yang lebih manis daripada harapan akan kedatangan Kristus yang segera. Namun Dia tidak datang juga, dan kekecewaan itu pahit. Pada tanggal 24 Oktober, Josiah Litz, pemimpin pengikut Miller, menulis dari Philadelphia kepada Miller dan Himes bahwa hari ini gelap, domba-domba tercerai-berai, dan Tuhan belum datang juga. Hiram Edson melaporkan bahwa harapan kami yang terindah hancur, dan kami dirundung kesedihan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Kehilangan semua sahabat di dunia ini tampaknya tidak ada bandingannya. Kami menangis dan terus menangis hingga fajar menyingsing. Seorang pendeta muda dari antara penganut ajaran Miller bernama James White menulis bahwa kekecewaan atas berlalunya waktu adalah kekecewaan yang sangat pahit. Orang-orang percaya sejati telah menyerahkan segalanya bagi Kristus dan telah bersaksi akan hadiratnya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kasih Yesus memenuhi setiap jiwa, dan dengan kerinduan yang tak terungkapkan mereka berdoa, datanglah Tuhan Yesus dan datanglah segera. Tetapi Dia tidak datang, dan sekarang untuk kembali kepada kehidupan yang penuh kekhawatiran dan kebingungan, dengan menantikan ejekan dan cercaan orang-orang yang tidak percaya yang sekarang akan mencemooh seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, merupakan ujian iman dan kesabaran yang mengerikan. Terbukanya kitab kecil dalam tulisan Daniel sungguh manis di mulut, tetapi pahit di perut. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur, penyertaan yang sempurna kami rasakan, dan biarlah ketika kami datang saat ini, kami boleh datang serahkan seutuhnya hidup kami di bawah kendali-Mu. Engkau tuntun kami hari ini, kami boleh lewati dengan sukacita iman, dengan berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Karena kami hanya mengandalkan Engkau dan menerapkan kami hanya kepada-Mu. Apapun yang akan kami lakukan hari ini, dengan Tuhan ada sukses yang kami raih, ada sukacita, ada berkat yang akan kami peroleh. Apapun juga tantangan di hadapan kami yakini
Tuhan selalu membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Kasih karunia-Mu damai sejahtera melimpah-limpah atas kami dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin.